Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Terkait keputusan Mahkamah Agung, apakah Jokowi akan lengser dari jabatannya sebagai presiden? Menurut saya tidak. Kenapa tidak? Simak sampai habis video ini, jangan mudah terkecoh oleh pemberitaan di media sosial. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1185 garing PL.01.9 garis datar KPT garing 06 garing KPU garing 6 Romawi garing 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Dalam gugatan ini, PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyangkut syarat presidensial threshold minimal 20% di setiap provinsi. Gugatan tersebut terdaftar di MA pada medium Mei 2019 lalu dan diputuskan pada 28 Oktober tahun 2019. Dalam putusannya bertanggal 28 Oktober 2019 itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tersebut bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yakni Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari perspektif itu, banyak ahli hukum menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 tidak memiliki implikasi hukum apapun. Selain daripada ia tidak berlaku surut, objek sengketa berupa pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 ini tidak mempengaruhi keputusan KPU RI nomor 1185 tahun 2019 tentang penetapan capres dan cawapres terpilih yang sudah disengketakan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, capres dan cawapres terpilih tetap sah, dan putusan mahkamah di atas hanya bersifat normatif prospektif. Jika kita semua sepakat bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang lebih tinggi dari hukum, maka para penguasa pun seharusnya juga demikian. Terlebih para pejabat negara adalah percontohan bagi rakyatnya. Sikap dan perilaku mereka mempresentasikan bagaimana rakyat bersikap dan berperilaku, sehingga ketaatan para pejabat tinggi negara dalam mematuhi putusan hukum adalah suatu keharusan. Hanya saja terkadang keputusan hukum itu membuat puas beberapa kalangan, tapi tidak bagi kalangan yang lain. Jangan lantas ketika menjadi pihak yang tidak puas hal itu lantas membuat putusan hukum tersebut terabaikan seperti halnya putusan iuran BPJS Kesehatan yang dibatalkan Mahkamah Agung namun tetap dilawan dalam tanda kutip oleh pemerintah yang menerima vonis pengadilan. Terkadang memang bahasa hukum memang memicu banyak perdebatan dan persepsi. Itu pula yang dialami oleh sebagian rakyat Indonesia yang tersandung masalah sehingga mesti berurusan dengan pengadilan. Tidak jarang dari mereka yang sebenarnya tidak bersalah namun tetap menerima putusan hakim dan menjalani dengan sebagaimana mestinya. Karena status benar salah dalam suatu kasus hanya bisa diputuskan di pengadilan, bukan di luarnya, bukan abai terhadap hukum karena merasa bahwa ia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Pemerintah mungkin jengah dengan beberapa putusan peradilan dalam negeri yang terkesan menyudutkan mereka, tapi hal itu dilakukan semata sebagai upaya pengadilan menjaga kesetaraan semua pihak di mata hukum, termasuk para pejabat negara. Apabila gugatan rakyat terhadap beberapa kebijakan negara yang dinilai memberatkan selalu berakhir dengan pengabaian putusan hasil peradilan, maka persepsi buruk masyarakat akan timbul bahwa tidak ada gunanya melawan kesewenang-wenangan di negeri ini. Katanya bernegara harus konstitusional, melalui jalur yang semestinya. Tetapi ketika jalur itu ternyata tidak memberikan hasil sesuai yang dijanjikan, maka apakah rakyat akan terus bisa mempercayai pengelola negeri ini?